Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kinerja kadar fosfor dengan metode asam askorbat beserta estimasi ketidakpastiannya. Oke, perkenalkan dulu tim anggota dari tim saya. Saya sendiri, Farhan Faisal sebagai moderator dan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan saya Amanda Ayudya Rahman. Saya Laudia Kalista. Saya Regita Ira Safitri. Saya Yusuf Bahtiar. Saya Nadia Ulia. Baik, kita sudah masuk ke sesi perkenalan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu sih UV-VIS dan estimasi ketidakpastian yang akan dijelaskan Jadi, oleh rekan saya. oke. Jadi, spektrofotometri UV-Vis adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak cahaya ultraviolet atau UV dan cahaya tampak visible yang diserap oleh suatu zat. Metode ini itu didasarkan pada prinsip bahwa molekul akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada struktur kimianya. Kalau estimasi ketidakpastian itu adalah proses untuk menghitung dan menyatakan sejauh mana nilai hasil pengukuran bisa berbeda dari nilai yang sebenarnya. Dalam konteks ilmiah dan laboratorium, setiap pengukuran pasti memiliki unsur ketidakpastian karena adanya kelebihan keterbatasan alat, manusia, dan kondisi pengukuran. Boleh dilanjut? Ada prinsip kerja UV-Vis yaitu spektrofotometri UV-Vis bekerja berdasarkan prinsip penyerapan cahaya oleh molekul pada panjang gelombang tertentu di daerah UV atau ultraviolet sekitar 200 sampai 400 nm dan cahaya tampak 400 sampai 800 nm. Ketika cahaya dari sumber dilewatkan melalui larutan sampel, molekul dalam sampel akan menyerap sebagian cahaya tersebut dan menyebabkan transisi elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Jumlah cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat dalam larutan. Sesuai dengan hukum Lambert-Beer yang dirumuskan sebagai berikut, di mana A itu absorbansi, ada koefisien absorptivitas molar, panjang lintasan cahaya dalam pipet, dan konsentrasi zat. Baik, untuk perkembangan spektrofotometri UV-VIS akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada perkembangan spektrofotometri UV-Vis. Tahun 1800, awal pemahaman spektrum cahaya. Tahun 1801 oleh Johann Wilhelm Ritter menemukan cahaya ultraviolet setelah mengamati bahwa sinar di luar cahaya ungu dapat menghitamkan plat perak. Pada saat yang sama, William Herschel menemukan cahaya inframerah. Selanjutnya pada tahun 1900, pengembangan hukum absorbansi. Tahun 1852, August Beer merumuskan hukum Beer yang menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Ini menjadi dasar matematis bagi spektrofotometri. Selanjutnya munculnya spektrofotometer pertama pada 1930. Pengukuran absorpsi dilakukan menggunakan alat sederhana berbasis prisma atau filter warna. Selanjutnya pada tahun 1940, Arnold
Beckman menciptakan spektrofotometer DU. Alat spektrofotometer pertama yang komersial menggunakan sumber cahaya UV dan detektor fotolistrik. Alat ini revolusioner dalam dunia kimia analitik. Selanjutnya pada tahun 1950 sampai sekarang. Inovasi teknologi mulai digunakan sumber cahaya ganda. Monokromator berbasis kisi dipraksi dan detektor fotodioda. Kemudian dikembangkan spektrofotometer berbasis mikroprosesor dan komputer dengan kemampuan pemrosesan data otomatis. Sekarang tersedia spektrofotometer UV-Vis, portable dan fiber optik, serta sistem online monitoring dalam industri. Baik, untuk skema kerja spektrofotometri UV-Vis akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk di sini skema spektro itu ada dua, yaitu menggunakan single dan double beam. Single beam itu hanya satu sampel saja, tidak ada sel referensinya. Biasanya terlihat dari perbedaannya, yaitu pada single dan double beam ada di mirror dan beam splitternya. Sementara di dalam single beam tidak terdapat itu. Oke, yaitu cahaya masuk dulu ke slit atau monokromator. Nah, lalu didispersikan yang kemudian keluar sesuai dengan lambda tertentu yang kita butuhkan. Semisal di lambda 550, maka akan keluar warna komplementernya. Nah, selanjutnya pada sel sampel ini atau kuvet, sinar tersebut akan menembus. Jika menembus 100%, maka sinarnya transmitannya 100%, berarti maka absorbansinya akan nol. Dan lalu habis itu selanjutnya jika sudah jika sudah terbaca, lalu setelah itu akan terbaca di dalam detektor yang akan sinyal diperkuat oleh amplifier yang akan muncul di dalam monitor. Nah, selanjutnya ada yang berbeda nih di double beam. Cahayanya itu ada beam splitter yang digunakan untuk pada reference. Reference ini digunakan sebagai pengkoreksi dari standarnya. Biasanya referensi ini isinya Aquades. Kalau berbeda dengan kuvet yang di atas ini, biasanya kuvet yang di atas akan yang di atas ini akan digunakan sebagai isinya ada standar dan sampel. Tujuannya untuk dikoreksi oleh reference. Untuk mengkoreksi dari si sampel set ini. Selanjutnya akan masuk ke detektor yang akan dibaca lalu diperkuat sinyalnya oleh amplifier dan muncul sebagai di detektor di monitor sorry. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini mau jelasin tentang komponen-komponen yang ada di spektrofotometer. Izin ambil alih karena Satu rekan saya panjang gelombang tertentu dari
Karena rekan saya jaringannya putus-putus, ya baik, sini saya akan menjelaskan tentang komponen spektrofotometri UV visible. Yang pertama itu, pada sumber cahaya mempunyai fungsi yang menghasilkan cahaya untuk analisis. Nah, biasanya di komponen spektro UV visible itu lampu yang digunakan tuh ada dua. Pertama, pada cahaya ultraviolet itu ada deuterium dengan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer, dan ada lampu tungsten untuk cahaya visible pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Lalu selanjutnya ke bagian monokromator itu yang berfungsi memilih satu panjang gelombang tertentu dari cahaya putih. Biasanya berupa prisma atau kisi difraksi disertai celah atau slit. Selanjutnya ada kuvet. Nah, kuvet ini tuh sebagai wadah sampel larutan yang akan diukur. Jadi pengukuran itu menggunakan kuvet. Nah, yang terbuat itu dari kaca untuk cahaya visible dan ada dari bahan kuarsa untuk UV. Next, selanjutnya bisa. Baik, Nao, mau dilanjut? Oke, saya lanjut lagi aja ya. Selanjutnya itu ada sampel. Selanjutnya dari monokromator itu nanti cahayanya akan masuk ke sampel. Nah, fungsinya itu ada zat yang dianalisis konsentrasinya dengan cara disiapkan dalam larutan, kadang menggunakan reagen berwarna. Lalu ada detektor yang berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya yang lolos dari sampel. Biasanya itu berupa fotodioda atau fotomultiplier yang mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik. Lalu selanjutnya sistem pembaca dan proses data yang berfungsi untuk mengolah sinyal dari detektor menjadi nilai absorbansi yang menampilkan hasil pengukuran grafik atau laporan. Selanjutnya estimasi ketidakpastian pengukuran ini akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Lau, dipersilahkan. Oke, lanjut ke yang estimasi ketidakpastian pengukuran. Yang pertama ada peralatan dan bahan. Peralatan bahannya itu, pertama peralatan itu ada spektrofotometer UV vis yang Shimadzu. Habis itu yang kedua ada neraca analitik, labu takar 100 mili, pipet mor 5 mili, piala gelas dan burat 25 mili. Untuk bahannya ada sampel air danau, larutan asam sulfat yang 5 normalitas, terus ada padatan kalium antimonil tartarat. Habis itu ada padatan amonium heptamolibdat, terus ada padatan asam askorbat, larutan induk fosfat 1000 ppm, habis itu ada aquabidas. Boleh dilanjut? Habis itu ada diagram Fishbone. Diagram Fishbone ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis spektrofotometri UV vis ini, seperti μVP, μrex, μPM, dan μrec. Terus tujuannya ini untuk mengidentifikasi sumber kesalahan secara sistematis. Boleh di-next. Boleh di-next. Lanjut ada cara kerja. Yang pertama itu pembuatan reaksi kombinasi. Dari cara kerja. Yang pertama ada pembuatan reaksi kombinasi, habis itu pembuatan larutan standar fosfat, terus lanjut ke pengujian sampel. Nah, uji kinerja metodenya itu pakai uji linearitas, uji presisi, dan uji akurasi. Next. Oke, baik. Untuk rumusnya itu. Untuk rumusnya ini ada rumus linearitas, yaitu S Y per X sama dengan sigma YI min sigma YC di pangkat 2 dan dibagi N min 2. N ini adalah jumlah datanya berapa, berapa banyak jumlah data, dan dikurangi 2. Oke, selanjutnya ada limit deteksi instrumen teoritis. Berarti kita bisa cari dengan cara 3 dikali S Y per X dibagi B. B-nya ini adalah slope. Sementara ada lagi namanya limit kuantifikasi, yaitu dengan rumus 10 kali S Y X per B. Limit deteksi LDI ini, limit deteksi instrumen ini
mengukur untuk uh, ba- uh, instrumen tersebut dapat mengukur dengan konsentrasi sekecil apa, sekecil mungkin. Maksudnya seperti kayak dia tuh bisa ngebaca mulai linier tuh pada kapan. Nah, sementara limit kuantifikasi itu dia akan liniernya dimulai dari kapan. Untuk LDI yang dapat dibaca oleh alat. Selanjutnya ada rumus recovery. Recovery ini adalah rumusnya persen recovery ini adalah C3 dikurang C2 per C1 dikali 100%. Yaitu konsentrasi C3 adalah konsentrasi sampel yang ditambahkan dengan spike dikurangi dengan rata-rata konsentrasi sampel dibagi dengan konsentrasi analit yang di spike. Misalnya kayak kita pakai 0,2 ppm. Nah, berarti C1-nya 0,2 ppm. Selanjutnya untuk rumus penentuan kadarnya itu adalah dengan absorbansi dikurangi intercept dibagi slope dikali FP. FP-nya di sini merupakan faktor pengenceran jika ada ya. Jika kalau nggak ada FP berarti ABS min intercept per slope. Nah, data pengamatan hasil uji kinerja ini hasil linearitas menggunakan konsentrasi 0,0, 0,01, 0,05, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 hingga 1 ppm. Dengan hasil uji mendapatkan koefisien korelasinya 0,999 dengan intercept kurang dari LDI. Presisi akurasi diterima dengan syarat keberterimaan. R-nya koefisien korelasi harus di atas 0,97. Intercept-nya kurang dari limit deteksi alat. Dikatakan memenuhi standar menurut SNI 066989.31 Selanjutnya untuk LDI teoritis. 0,01 mg terkonfirmasi positif presisi dan akurasi tidak diterima. Syarat keberatan terkonfirmasi positif tidak terkuantitasi memenuhi standar. Untuk LDM 0,02 mg per liter dengan syarat terkonfirmasi positif tidak terkuantifikasi dapat diterima memenuhi syarat. Sementara untuk LK teoritis limit kuantifikasi 0,04 mg terkonfirmasi positif terkuantifikasi perlu dikonfirmasi presisinya itu kita menggunakan RSD yang dimana jumlah datanya itu lebih dari 3. RSD-nya didapatkan 1,07 dengan persyaratan 5% masih memenuhi persyaratan. Selanjutnya untuk akurasi berada di saat keberterimaannya 85 sampai 115. Pada percobaan ini didapatkan dengan 99,47 sampai 102,21 yang dikatakan memenuhi standar. Uji robustness, uji yang digunakan untuk adanya modifikasi dalam metode tersebut. Nah, biasanya uji ini tuh agak krusial. Datanya masih valid atau enggak. Dihitung dengan T hitung dan F hitungnya. Jika kalau F hitung kurang dari F tabel maka akan dikatakan memenuhi syarat. Dan untuk T hitung kurang dari T tabel akan memenuhi syarat. Selanjutnya estimasinya didapatkan 0,40 plus minus 0,01 mg dengan ketidakpastian relatif 2,5%. Sementara keberterimaannya 10%, maka masih dikatakan memenuhi syarat. Selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas itu untuk mengukur hubungan proporsionalnya dan didapatkan R-nya. Jika R-nya mendekati 1, maka semakin baik datanya dan semakin erat hubungan antara respon alat dengan konsentrasinya. Selanjutnya ada uji limit deteksi dan uji kuantifikasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui hasil pembacaan dari alat konsentrasi terkecilnya
Dan uji kuantifikasi itu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut dapat linier. Dapat dilihat dari perhitungan berikut, yang dimana dikatakan bahwa N-nya itu 8 dan N-2 itu 6, maka hasil sigma YI min YC pangkat 2 dibagi dengan akar 6 dan diakarkan. Hasilnya sekian, dapat tertera S per S Y per X. Dengan didapatkan LDI 0,01, LDM 0,02, dan limit kuantifikasi 0,04 mg per liter. Selanjutnya uji presisi. Uji presisi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui kedekatan atau ketelitian dari hasil pengujian. Dapat dilihat data tersebut tidak menyimpang jauh, sehingga simpangan baku relatif atau RSD-nya dapat 1%. Untuk uji akurasi adalah uji ya umpan balik untuk mengetahui bahwa senyawa tersebut masih dalam rentang sesuai dengan label klaim. Label klaim itu adalah di mana suatu persyaratan sudah tertera di dalam kemasan, uh, di dalam kemasan. Contohnya dalam menggunakan CRM, Certified Material. Di sini juga ada uji robustness. Uji robustness ini untuk uji mengetahui ketahanan ketika kita melakukan modifikasi dalam langkah kerja yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya untuk estimasi perhitungannya, ureg ini kita dapatkan nilainya 0,4 dari data nilai X-nya dari data linearitas. Kemudian untuk volume of sampel yang dipipet ini 10 mili. Selanjutnya untuk mu PM ada mu pengulangan yang kita lakukan. Presisi metode kita mengambilnya dari nilai rata-rata yang tertera. Rata-rata 0,403 X-nya. Dan persen recovery yang didapat itu rata-ratanya 101%. Kemudian untuk nilai X-nya akan dimasukkan ke dalam rumus. Dan kita melakukan perhitungan hingga didapatkan UCP atau U gabungan sebesar 0,05 dan kita perluas dengan 2 kali mu gabungan mendapatkan 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujiannya ini didapatkan 0,40 plus minus 0,01 mg dan dikatakan bahwa percobaan ini masih baik karena adanya modifikasi dari 50 mili menjadi 10 mili dan reaksi 8 mili menjadi 1,6 mili tidak ada perubahan yang signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hipotesis dari penjelasan tadi adalah metode asam ascorbat yang dimodifikasi dengan penggunaan volume sampel dari 50 mili menjadi 10 mili tetap dapat memberikan kinerja analisis yang baik dan memenuhi parameter validasi metode, linearitas, presisi, akurasi, limit deteksi, dan ketahanan dalam penetapan kadar fosfat secara spektrofotometri di air permukaan. Next. Pak 0 tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara metode asam ascorbat dengan volume sampel 50 mili dan volume sampel 10 mili dalam penetapan kadar fosfat secara spektrofotometri. Hipotesis ini menyatakan bahwa modifikasi metode pengurangan volume sampel dapat mempengaruhi kualitas hasil uji seperti linearitas, akurasi, presisi, dan lainnya. Sehingga metode yang dimodifikasi dianggap setara kinerjanya dengan metode awal. Next. Baik, yang selanjutnya ada Pak, 1.
hipotesis H1, yaitu hipotesis alternatif yang dinyatakan terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara metode asam askorbat dengan volume sampel 50 mili dan volume sampel 10 mili dalam penetapan kadar fosfat secara spektrofotometri ini. Jadi, hipotesis ini menyatakan bahwa modifikasi metode atau perubahan volume sampel mempengaruhi kinerja analisis, baik meningkatkan maupun menurunkan hasil uji seperti presisi, akurasi, linearitas, limit deteksi, dan lain-lain. Bisa dilanjut. Oke, sekian untuk hasil presentasi pada uji ini.